Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai hormon. Yang terhormat, Ibu Fitria Wijayanti MPD selaku dosen pengampu kami, dan juga dari kelompok 4 yang beranggotakan Intan Sanis Anasafara, Nur Aisyah Ibnu, Nikita Zuliana, Ratu Ari Wibowo, dan juga Haikal Permana. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian hormon, jenis-jenis hormon, cara kerja hormon dalam tubuh, kemudian penyakit karena gangguan hormon. Penyakit ini dalam setiap jenis-jenis hormonnya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu hormon yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hormon. Jadi, hormon itu adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, kemudian ini tuh disekresikan ke darah dan dibawa ke jaringan tertentu untuk menghasilkan efek fisiologis. Nah, efek fisiologis ini merupakan sebagai pembawa pesan atau klasik. Jadi, hormon itu merupakan suatu zat organik yang disekresikan oleh tumbuhan dan hewan yang berfungsi dalam pengaturan aktivitas fisiologis dan dalam mempertahankan homeostatisnya. Jadi, hormon adalah senyawa biologi yang digunakan oleh organisme multiseluler untuk mengatur, mengordinasikan, dan juga mengontrol fungsi sel dan jaringannya. Kemudian, hormon ini itu dapat mengontrol segalanya, yang dimulai dari metabolisme hingga perilaku kita. Dan sebagian besar hormon itu berada pada peptida. Jadi dapat disimpulkan bahwa hormon itu seperti pesan-pesan kecil yang dibawa oleh darah dari tempat hormon itu dibuatnya. Misal seperti kelenjar di dalam tubuh kita. Nah, ini tuh ke tempat lain di tubuh untuk mengatur bagaimana tubuh kita itu bekerja. Seperti mereka ini seperti manajer kecil atau seperti manajer kecil yang memberitahu bagian-bagian tubuh kita itu apa yang harus dilakukannya, dan ini tuh juga mempengaruhi segala hal dari makanan yang diubah menjadi energi sampai bagaimana kita merasa senang atau merasa sedih. Kemudian umumnya hormon ini tuh terbuat dari zat-zat yang bernama peptida. Baiklah, itu saja materi mengenai pengertian dari hormon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai jenis-jenis hormon dan juga penyakit karena gangguan hormon tersebut. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis hormon. Hormon digolongkan dalam 3 golongan, yaitu polipeptida atau protein, steroid, dan golongan amin. Golongan polipeptida atau protein memiliki sifat larut dalam darah. Umumnya tidak perlu transporter, waktu paruh atau half-life lebih pendek, tidak dapat masuk ke dalam sel, dan reseptornya terdapat pada membran sel target. Golongan steroid memiliki sifat larut dalam lemak sehingga perlu pengangkut. Waktu paruh lebih lama, dapat masuk ke dalam sel reseptor yang berada di dalam sel target. Golongan amin terdiri atas derivat asam amino yang memiliki sifat nonpolar dan mirip steroid, dan katekolamin atau sifat polar dan mirip polipeptida. Untuk ini selanjutnya yaitu untuk golongan amin. Hormon amin memiliki struktur dasar yang melibatkan asam amino atau molekul yang berasal dari asam amino. Beberapa hormon amin dapat berupa turunan asam amino seperti katekolamin yang merupakan turunan dari tirosin. Produksi dan kelenjar endokrin. Hormon amin diproduksi oleh kelenjar endokrin tertentu, terutama kelenjar adrenal. Contoh hormon amin termasuk adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau biasanya diketahui norepinefrin yang diproduksi oleh sumsum adrenal, dan hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar tiroid.
Untuk hormon tiroid ini adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid, sebuah kelenjar endokrin yang terletak di leher depan, di bawah laring tepatnya. Nah, kelenjar tiroid ini menghasilkan dua hormon utama yang disebut tiroksin T4 dan tirodotironin T3. Untuk selanjutnya yaitu hormon katekolamin. Katekolamin diproduksi oleh kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Katekolamin adalah bagian dari sistem saraf simpatik yang berperan dalam merespons stres dan menjaga keseimbangan dengan sistem parasimpatik produksi. Nah, katekolamin ini meningkat selama situasi stres atau darurat. Fungsi dan respon tubuh. Katekolamin berperan dalam respon fight or flight. Nah, yang meningkatkan kewaspadaan dan memobilisasi energi untuk menghadapi situasi darurat, meningkatkan denyut jantung, memperlebar saluran udara, meningkatkan aliran darah ke otot, dan menyebabkan pelepasan glukosa dari hati. Nah, katekolamin ini berikatan dengan reseptor adrenergik di permukaan sel target. Reseptor ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu alfa dan beta, yang memiliki efek yang berbeda tergantung pada jenis reseptor dan lokasi di dalam tubuh. Untuk materi selanjutnya yaitu gangguan hormon amin. Nah, hormon amin ini difaktori beberapa faktor, yaitu sebagai aritma, gangguan kardiovaskular, gangguan kesehatan mental, gondok, hipotiroidisme, dan hipertiroidisme. Sekian dari materi saya akan serahkan kepada yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon. Yang pertama itu hormon peptida. Hormon peptida ini merupakan yang terdiri dari struktur dasarnya melibatkan ikatan antara dua molekul. Nah, di sini terdapat dua hormon. Yang pertama itu hormon glikoprotein. Hormon glikoprotein ini merupakan jenis hormon yang memiliki struktur glikoprotein, yaitu molekul yang terdiri dari rantai polipeptida yang terikat dengan rantai karbohidrat, di mana karbohidrat ini biasanya terhubung dengan protein melalui ikatan glikosidik. Hormon glikoprotein diproduksi oleh suatu kelenjar endokrin tertentu dan menemani peran penting dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh. Setelah itu diproduksi oleh hormon glikoprotein beredar dalam darah dan berikatan dengan reseptor. Nah, contoh dari hormon glikoprotein ini adalah hormon tiroid dan juga hormon human chorionic. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang hormon polipeptida. Apa yang dimaksud dengan hormon polipeptida? Hormon polipeptida ini merupakan suatu kelompok hormon yang terdiri dari rantai polipeptida atau peptida yang lebih panjang. Maksudnya itu rantainya itu yang berikatan lebih panjang. Nah, struktur dasarnya melibatkan ikatan asam amino dan membentuk rantai peptida diproduksi oleh kelenjar endokrin seperti kelenjar pituitari, pankreas, dan juga kelenjar tiroid. Hormon polipeptida ini diproduksi sebagai prekursor yang kemudian diubah menjadi bentuk aktifnya selama proses pengelolaan. Setelah diproduksi, hormon polipeptida ini masuk ke dalam sirkulasi darah dan berikatan dengan reseptor spesifik. Selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan pada
hormon petida ini. Yang pertama itu sebelumnya gangguan hormon ini terdapat 7 gangguan, di mana yang pertama itu adalah sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini merupakan suatu kelompok atau faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami penyakit jantung. Dan yang kedua itu adalah diabetes meletus, di mana diabetes meletus ini merupakan kelompok gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang sangat tinggi, baik karena produksi insulin yang tidak mencukupi atau ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin dengan efektif atau secara efektif. Dan yang selanjutnya itu ialah masalah pada kehamilan. Masalah pada kehamilan ini merupakan penurunan kadar HCG atau peningkatan yang tidak sesuai dengan usia. Kehamilan tertentu dapat menunjukkan potensi masalah pada kehamilan. Selanjutnya itu masuk ke yang keempat. Yang keempat itu adalah penyakit trofotoblastik. Nah, penyakit ini merupakan peningkatan kadar HCG yang tidak normal dapat terjadi pada kasus penyakit trofotoblastik ini. Nah, seperti mola hidatidosa. Dan masuk ke yang kelima. Yang kelima itu merupakan resistensi hormon tiroid. Nah, ini merupakan kondisi di mana tubuh tidak merespon hormon tiroid dengan baik atau secara baik meskipun kadar hormon tiroid dalam darah normal. Penyebabnya ialah resistensi terhadap efek hormon tiroid dapat terjadi pada tingkatan reseptor atau pada tingkatan proses intraseluler. Nah, sekarang kita masuk ke yang keenam. Yang keenam itu merupakan hipotiroidisme. Nah, ini merupakan kondisi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon seperti tiroksin T4 dan juga tiroidoktironin T3. Dan yang ketujuh itu gangguan kardioseluler. Nah, ini merupakan tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini merupakan tingginya kadar adrenalin dan noradrenalin dapat menyebabkan hipertensi. Nah, mungkin inilah yang dapat saya jelaskan tentang gangguan pada hormon petida ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon steroid. Nah, hormon steroid ini berasal dari molekul kolesterol yang mengandung cincin karbon khas yang menjadi dasar dari struktur kimia. Nah, hormon-hormon ini itu struktur dasar steroid itu melibatkan 4 cincin karbon yang membentuk inti steroid. Hormon steroid diproduksi oleh kelenjar endokrin, nah terutama kelenjar adrenal dan gonad. Hormon steroid ini bersifat lipid soluble sehingga dapat melintasi membran sel dengan mudah tanpa bantuan reseptor pada membran sel. Mereka ini umumnya terikat dengan protein transport dalam darah seperti globulin pengikat hormon seks. Nah, steroid ini memiliki banyak jenis ya. Untuk yang pertama itu adalah hormon kortisol atau bisa kita sebut kortikosteroid. Diproduksi oleh korteks adrenal. Dia ini berperan dalam pengaturan stres, metabolisme dan respon imun. Selanjutnya itu adalah aldosteron. Aldosteron ini itu juga diproduksi oleh korteks adrenal. Dia berperan dalam menjaga kesetimbangan elektrolit dan tekanan darah dengan mempengaruhi ginjal. Selanjutnya itu adalah testosteron dan estrogen. Hormon seks yang diproduksi oleh testis dan ovarium ini itu bertanggung jawab atas perkembangan si organ seks sekunder serta siklus menstruasi dan fungsi reproduksi. Adapun gangguan dalam hormon ini itu yang pertama itu adalah gangguan hipokortisolisme atau bisa kita sebut dengan insufisiensi adrenal. Nah, dia tuh kalau kita kekurangan produksi kortisol oleh kelenjar adrenal, kita dapat menyebabkan gangguan fungsi metabolisme dan respon stres. Yang kedua adalah hiperaldosteronisme. Dia tuh diproduksi oleh aldosteron yang berlebihan. Dia dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan ketidakseimbangan elektrolit. Selanjutnya itu hiperanorganisme. Peningkatan produksi hormon seks seperti testosteron pada wanita ini dapat menyebabkan
menyebabkan gangguan menstruasi, pertumbuhan rambut berlebihan, dan masalah reproduksi. Gangguan pada siklus menstruasi ini dia tuh terjadi karena ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron yang dapat menyebabkan gangguan pada siklus menstruasi. Selanjutnya itu adalah disfungsi seksual. Ketidakseimbangan hormon seks ini dapat menyebabkan disfungsi seksual seperti disfungsi ereksi pada pria, disfungsi ereksi pada wanita, ataupun gangguan libido pada wanita. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja hormon di dalam tubuh kita. Nah, hormon ini tuh terbagi menjadi 2 reseptor, yaitu reseptor eksternal, reseptor bergerak dan reseptor tetap. Nah, reseptor tetap ini biasa disebut dengan reseptor eksternal. Reseptor eksternal ini merupakan reseptor transmembran yang tertanam di dalam lapisan lipid membran sel. Nah, reseptor ini tuh adalah untuk reseptor protein dan reseptor amin. Jadi, mekanismenya yaitu sel endokrin mengeluarkan hormon yang larut dalam air seperti hormon amin dan hormon protein. Nah, hormon ini akan beredar melalui aliran darah. Hormon yang bertindak sebagai pembawa pesan ekstraseluler ini akan mencapai sel-sel organ target dengan reseptor spesifik. Nah, dia tuh bakal mencapai sel-sel organ target tuh di membran plasma untuk pengikatan hormon ini. Setelah itu terjadi kompleks reseptor hormon yang akan mengaktifkan enzim adenilat siklase di membran. Nah, enzim inilah yang akan mengubah ATP menjadi AMP siklik. Nah, si AMP siklik ini akan menjadi pembawa pesan kedua dengan berdifusinya ke seluruh sitoplasma untuk mengaktifkan enzim yang disebut protein kinase. Protein kinase ini menunjukkan plasma spesifik. Setelah itu, sel target akan menjalankan fungsi spesifiknya. Setelah itu, enzim fosfodiesterase ini akan menonaktifkan AMP siklik. Nah, reseptor pada membran plasma ini akan kehilangan pesan pertama, jadi dia bisa lagi untuk menangkap sel-sel dengan reaksi-reaksi yang baru. Nah, yang kedua yaitu reseptor mobile. Reseptor mobile ini menggunakan reseptor internal. Reseptor ini tuh dapat berubah reseptor nuklir atau reseptor sitoplasma yang dapat ditemukan di dalam sel. Nah, reseptor ini tuh untuk hormon steroid. Mekanismenya yaitu reseptor seluler hormon steroid dengan mudah akan melewati membran plasma. Jadi reseptornya ada di dalam sel target. Mekanisme reseptor ini akan merangsang sintesis protein. Nah, pertama tuh kelenjar akan melepaskan hormon steroid ke dalam darah untuk mencapai sel target. Hormon steroid akan memasuki sel target melalui difusi. Karena ini hormon steroid, jadi dia dapat langsung berdifusi ke dalam membran sel. Setelah itu, hormon steroid ini akan mengikat reseptor protein yang spesifik berada dalam sitoplasma. Nah, terus kompleks steroid protein ini akan terbentuk yang akan mengembangkan afinitas terhadap DNA. Setelah itu, memasuki inti sel dan akan mengikat DNA yang akan merangsang transkripsi gen tertentu dan membentuk RNA pembawa pesan. Nah, messenger RNA ini yang akan ditranskripsi lagi meninggalkan si nukleus. Setelah itu, dia akan bergerak ke retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar dan memulai sintesis protein. Beberapa protein yang baru disintesis mungkin berupa enzim. Nah, enzim ini tuh bisa mempengaruhi metabolisme sel. Nah, ini yang akan menyebabkan respons seluler terhadap hormon steroid spesifik. Ya, demikian materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.